Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Muzaki dengan NIM akhir 83. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar kurikulum merdeka untuk meningkatkan pemahaman peserta didik di kelas 4 SD dengan mata kuliah akidah akhlak. Yang pertama, identitas kesiapan peserta didik. Yang pertama, pengetahuan awal. Peserta didik telah mengenali bacaan basmalah, hamdalah, dan beberapa nama Allah yang sering didengar dalam doa sehari-hari. Yang kedua, minat peserta didik. Peserta didik di kelas 4 pada umumnya menyukai cerita bergambar dan video animasi, serta menyanyi dan menghafal yang dikemas dengan menyenangkan. Yang ketiga, latar belakang peserta didik. Peserta didik berasal dari lingkungan keluarga yang beragam dalam membiasakan pengenalan nama-nama Allah. Sejak dini sebagian peserta didik sudah terbiasa mendengarkan lantunan Asmaul Husna. Yang keempat, kebutuhan peserta didik atau gaya belajar. Yang pertama, visual belajar melalui gambar, kartun nama-nama Allah, dan video animasi kisah teladan. Yang kedua, auditory, yaitu adalah belajar melalui lagu atau Asmaul Husna, cerita guru, dan tanya jawab. Yang ketiga, kinestetik, belajar melalui permainan kartu, menampilkan huruf, dan pemahaman kesederhanaan. Yang C, tema kurikulum berbasis cinta. Karakter materi peserta didik. Jenis-jenis pengetahuan yang akan dicapai. Yang pertama, konseptual, memahami arti sederhana dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Ar-Karim. Prosedur, memperbaiki sikap dan kasih sayang yang kedermawaan. Selanjutnya, relevansi dengan kehidupan nyata. Materi ini dekat dengan keseharian peserta didik, misalnya berbagai teman dengan menyayangi keluarga. Selanjutnya, tingkat kesulitan peserta didik yaitu adalah mudah dan sedang, dan sesuai dengan kemampuan berpikir kontrak anak SD. Selanjutnya, interaksi, nilai-nilai, dan karakter peserta didik SD di kelas 4 yaitu adalah penuh kasih sayang dan kedermawanan dan syukur. Desain pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran CP. Pada akhir fase B, pada elemen akidah, peserta didik mampu mengenali nama-nama Allah melalui kalimat tasbihah dan Asmaul Husna, serta meyakini rukun iman secara sederhana. Pada elemen akhlak, peserta didik mampu memahami dan membiasakan Allah terpuji dan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan di lingkungan. Selanjutnya, lintas disiplin ilmu. Yang pertama, bahasa Indonesia, menceritakan kembali makna Asmaul Husna dan kalimat sederhana. Yang kedua, seni budaya, membuat kartu atau bertema Asmaul Husna. Dan yang ketiga, PPKN, menerapkan sikap berbagi dan kasih sayang dalam kehidupan yang bermasyarakat. Tujuan pembelajaran. Pertemuan pertama, peserta didik mampu menyebutkan arti Ar-Rahman dan Ar-Rahim, meneladani sikap kasih sayang. Pertemuan kedua, peserta didik mampu menyebutkan arti Ar-Rahim dan meneladani melalui sikap penyayang dan kepada sesama. Pertemuan ketiga, peserta didik mampu menyebutkan arti Al-Karim dan meneladani melalui sikap kedermawaan dan suka berbagi. Pertemuan keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil karyanya
Asmaul Husna relevansi pada kehidupan sehari-hari. Itu kata ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan arti Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Karim dengan bahasa sederhana. Yang kedua, menunjukkan sikap kasih sayang dan berbagai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menceritakan pengalaman menerapkan kasih sayang atau berbagi. Yang terakhir, membuat karya sederhana atau gambar, kartu bertema Asmaul Husna. Selanjutnya, yang iklim dan budaya masyarakat madrasah. Menciptakan suasana kelas yang hangat, penuh kasih sayang dan saling menghargai. Membiasakan budaya berbagi, tolong-menolong antar teman. Selanjutnya, mendorong rasa ingin tahu dan keberanian pertama. Kerangka pembelajaran, paradigma pedagogik, model pembelajaran disophrony learning, bermain sambil belajar atau game basis learning. Yang kedua, pendekatan deep learning atau joyful learning. Selanjutnya, mindful learning, melalui kegiatan tenang sejenak merasakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Learning full learning, mengaitkan Asmaul Husna dengan pengalaman nyata peserta di rumah dan di sekolah. Joyful learning, melalui menyanyikan permainan kartu dan menggambar yang menyenangkan. Selanjutnya, metode pembelajaran, bercerita, tanya jawab, permainan, prestasi sederhana. Selanjutnya, strategi pembelajaran diferensiasi konten. Materi disajikan dalam bentuk cerita, bergambar, video, dan lagu. Diferensi proses. Peserta didik dapat belajar secara individu, berpasangan, atau berkelompok kecil. Diferensi produk. Peserta didik bebas memilih bentuk karya seperti gambar, kartu ucapan, atau bercerita lisan. Geometri pembelajaran. Dalam lingkungan sekolah, bekerja sama dengan guru untuk bekal-bekal sebagai praktik Al-Karim untuk peserta didik. Selanjutnya, lingkungan luar sekolah, mengajarkan peserta didik untuk kasih sayang kepada orang tua. Mitra digital adalah video animasi pendek dan lagu-lagu Asmaul Husna untuk anak-anak. Selanjutnya, lingkungan belajar. Lingkungan belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama, ruang fisik. Ruang fisik adalah pengaturan tempat duduk berkelompok atau lingkungan untuk mendukung permainan dan diskusi. Yang kedua, ruang virtual. Ruang virtual adalah grup WA wali murid untuk berbagi info-info sederhana walaupun terkait dengan kelompok administrasi sekolah. Yang ketiga, budaya belajar. Suasana kelas yang aman, ceria, yang penuh terhadap setiap usaha peserta didik. Pemanfaatan digital. Dalam zaman Gen Z ini, kita semuanya melalui yang namanya digital. Yang pertama, menggunakan proyek untuk menampilkan video-video dan lagu-lagu Asmaul Husna. Yang ketiga, memanfaatkan gambar atau poster sebagai media pembelajaran visual. Yang terakhir, menggunakan kuis sederhana atau lisan tertulis sebagai asesmen formatif. Langkah-langkah pembelajaran berdiferensi. Pertemuan pertama, 70 menit, membahas, mengenal, dan meneladani sifat-sifat Ar-Rahman. Kegiatan pendahuluan 10 menit. Yang pertama, salam dan doa guru untuk membuka pembelajaran salam dan doa. Yang kedua, apresiasi.
Guru bertanya, siapa yang setiap hari disayang oleh ayah ibu? Yang ketiga, motivasi. Guru menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita semua, walaupun kita diuji dengan berbagai cobaan yang besar. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kegiatan inti 50 menit. Mengamati. Peserta didik mengamati gambar atau video singkat tentang kasih sayang dalam keluarga. Yang selanjutnya, menanya. Guru memantik pertanyaan seperti contoh, apa itu Ar-Rahman? Bagaimana cara kita menyayangi orang lain? Selanjutnya, mengeksplorasi adalah guru menjelaskan arti Ar-Rahman dan dalil-dalil yang sederhana dengan bahasa yang mudah dan dipahami anak-anak. Selanjutnya, peserta didik dibagi menjadi kelompok kecil untuk mengetahui contoh sikap kasih sayang di rumah dan di sekolah. Yang terakhir, kegiatan penutup. Kegiatan penutup adalah kegiatan yang disukai oleh anak-anak semuanya. Yang pertama, refleksi. Hari ini aku akan menyayangi siapa sebagai bukti cinta kepada Allah. Yang kedua, rangkuman. Guru bersama peserta didik menyimpulkan arti dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga, tindak lanjut. Peserta didik diminta menceritakan satu sikap kepada kasih sayang yang dilakukan kita di rumah. Yang terakhir adalah penutup, yaitu salam dan doa. Asesmen pembelajaran. Yang pertama, asesmen diagnostik. Dilaksanakan untuk melalui tanya jawab lisan di awal pertemuan. Yang kedua, asesmen formatif. Dilakukan melalui observasi keaktifan peserta didik dalam diskusi atau permainan berkelompok. Yang ketiga, asesmen sumatif melalui penilaian karya, gambar, kartu, dan cerita. Rubrik penilaian karya. Yang pertama, ada aspek sangat baik, dan cukup, dan perlu bimbingan. Instrumen tes lisan atau tertulis sederhana. Yang pertama, apa arti dari Ar-Rahman? Yang kedua, sebutkan satu contoh sikap kasih sayang kita di rumah. Yang ketiga, apa arti Ar-Rahman? Yang keempat, mengapa kita harus saling menyayangi sesama teman? Yang terakhir adalah sebutkan satu contoh sikap berbagi yang bisa kamu lakukan di sekolah atau di rumah. Mungkin cukup sekian dari video ini untuk tugas UAS Pak Muflihin. Sekian, terima kasih.